Ini ada pertanyaan dari akhwat. Ustaz, saya mau bertanya, saya punya keluarga yang tidak ada yang beribadah. Kadang memakan uang haram riba, sedangkan saya tidak bekerja, ikut makan uang haram tersebut. Dan di lingkungan saya semua yang dilakukan bid'ah dan keluar dari sunnah-sunnah. Dan itu sulit menjadikan anak istiqomah. Keluarga sedikit menjauh semenjak saya bercadar. Mereka merasa aneh terhadap saya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apa harus hijrah ke tempat lain? Subhanallah jemaah. Orang yang mengenal agama Allah lebih dalam lagi, biasanya akan lebih sulit hidupnya. Kenapa? Karena itu ujiannya. Antum bisa lihat istrinya Fir'aun dibantai sama suaminya sendiri, Asia binti Muzahim. Antum bisa lihat Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya, putrinya Fir'aun, dimasak anak-anaknya dalam kondisi dia melihatnya. Jadi perjuangan itu harus dilakukan. Jangan mengharap masuk surga dengan santai-santai. Enggak jemaah. Surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Orang saja untuk mendapatkan 60.000, tukang itu untuk mendapatkan 60.000, berangkat jam 7, pulang jam 3 aja. Panas-panas dia, hanya 70.000, 60.000 yang dia dapat. Bagaimana kalau yang dicari itu luasnya seluas langit dan bumi? Bagaimana yang tempat cemetinya, tempat cemeti di surga itu lebih baik dari dunia dan isinya? Maka tidak diragukan lagi hal itu memerlukan pengorbanan dan perjuangan yang jauh lebih dahsyat daripada untuk mendapatkan 70.000. Nasihat anak anti sabar. Berusaha untuk bekerja, untuk mencari penghasilan. Atau kalau memang udah gak tahan, anak kayaknya kalau di tempat itu Ustaz bisa gak beribadah. Karena kondisi tempatnya itu sholat kadang-kala tidak. Orang-orang yang dicari dunia. Tapi kalau anti bisa bertahan di situ, jadilah lentera yang menerangi. Keberadaan anti di situ pelan-pelan mudah-mudahan menerangi. Kalau dikatakan aneh, wajar. Aneh. Alhamdulillah dengan kasus cadar yang terangkat kemarin di media, urusan kampus yang melarang mahasiswa bercadar, ini sebagai subhanallah ya, rubba daratin nafi'ah. Berapa banyak perkara-perkara yang membahayakan ternyata bermanfaat. Seperti kejadian itu. Akhirnya jadi manfaat buat semuanya. Mereka tahu oh ternyata cadar itu dalam mazhab Syafi'i saja, sebagian ulama Syafi'i mengatakan wajib. Orang jadi faham, oh kenapa selama ini kita di mazhabnya Syafi'i, tapi kenapa masih banyak umpamanya yang mandi di sungai telanjang? Antum lihat kadang-kala banyak yang tidak berjilbab. Apakah tidak disebutkan dalam mazhab Syafi'i tentang kewajiban berjilbab? Disebutkan. Tapi yang jadi masalah banyak di antara kita nggak belajar, nggak tahu. Ketika ngelihat orang bercadar langsung heran, aduh ninja tekondi. Seperti maka sabarlah.